Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua, guys? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kita akan latihan soal P3K kompetensi manajerial. Tonton terus sampai akhir, jangan di skip. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share agar mendapatkan banyak soal-soal dari channel Master Nugi. A few moments later. Soal yang pertama, Doni sebagai kepala dinas pertanian sedang membuat terobosan untuk menghadapi beberapa pegawainya yang gemar memanipulasi presensi. Sebagai pegawai yang baik, apa yang Anda usulkan? A. Memberikan masukan ke Doni untuk menggunakan presensi melalui aplikasi selfie melalui chat. B. Menunjuk petugas khusus yang berjaga dan mengawasi presensi. C. Memasang kamera pemantau di setiap sudut untuk memantau kedatangan para pegawai. D. Tidak mengusulkan apapun karena saya termasuk orang yang ikut memanipulasi presensi. Ini termasuk kompetensi integritas ya, level 5, yaitu membuat konsep kebijakan dan strategi penerapan integritas ya sesuai dengan norma. Kemudian ini masalahnya ada di memanipulasi presensi. Di jawaban A ini termasuk ya solusi. Kemudian B, menunjuk petugas khusus juga ini bisa juga solusi. C, memasang kamera ini juga masuk ya. D, tidak mengusulkan apapun. Nah, ini bukan jawabannya ya, malah ini yang ikut memanipulasi. Jadi di sini pilih dari jawaban yang paling terbaik yang menunjukkan bahwa itu adalah solusi yang terbaik. Maka urutan jawaban yang tepat adalah yaitu A, B, C, dan D. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Lanjut soal nomor 2. Anda sedang bersama istri mengemudi kendaraan ketika akan berangkat kerja. Tiba-tiba telepon genggam Anda bergetar, ada panggilan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menepis sebentar untuk mengangkat panggilan. B. Mematikannya karena mengganggu konsentrasi saat berkendara. C. Menyuruh istri Anda untuk mengangkatnya. D. Segera mengangkatnya karena membuat Anda kurang fokus pada saat berkendara. Ini maksudnya perilaku pengambilan keputusan level 1, yaitu mencari informasi ya sesuai dengan kewenangannya. Dari jawaban yang ada ini juga sama, dipilih jawaban yang terbaik, dipilih yang menggambarkan bahwa itu adalah solusi yang tepat, solusi yang terbaik, solusi yang paling bagus di antara permasalahan-permasalahan ya. Di sini kan permasalahannya adalah ketika Anda berkendara ada telepon. Bisa jadi telepon itu sangat penting, bisa jadi itu dari atasan Anda karena memang saat akan bekerja ya, berangkat kerja, ataupun bisa jadi itu dari keluarga Anda ya. Kita kan tidak pernah tahu telepon itu. Makanya diperlukan jawaban yang terbaik. Jawaban A, nah ini menepi sebentar, ini bisa masuk ya. Kemudian B, mematikannya, ini bukan solusi. Yang C, menyuruh istri Anda untuk mengangkatnya, ini juga bisa ya. Kemudian yang D, segera mengangkatnya karena membuat Anda kurang fokus, ini bisa ditampung dulu ya. Jadi kan dari beberapa opsi jawaban yang ada, ini sesuai dengan kewenangan Anda itu yang mana ya. Dari urutannya adalah A, C, D, dan B. Jadi jawabannya adalah A. Soalnya ini kan menggambarkan pengambilan keputusan yang sesuai dengan kewenangan Anda. Menepi sebentar untuk mengangkat panggilan itu adalah jawaban yang tepat. Bisa jadi itu telepon yang penting. Kemudian lanjut soal nomor 3. Dalam seleksi penerimaan bimbel CPNS dan P3K, Anda memasukkan 2 lowongan, yaitu sebagai pengajar CPNS dan P3K. Namun Anda lebih mendalami soal-soal CPNS dan faktanya Anda lolos sebagai pengajar P3K. Sikap Anda adalah A. Menegosiasi kepada pemilik bimbel untuk tetap
sebagai pengajar CPNS. B. Menunjukkan sikap profesionalitas untuk bekerja secara maksimal. Kemudian C. Meminta gaji 2 kali lipat sebagai pengajar P3K. Dan D. Mempertimbangkan kembali untuk mengajar bimbel P3K. Nah, ini adalah pengembangan diri dan orang lain ya. Jadi ini sikap pengembangan diri, kemampuan belajar, menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan. Ada istilahnya niatan untuk belajar dan terus belajar. Di sini adalah permasalahannya Anda suka yang CPNS, namun faktanya Anda diterima sebagai pengajar P3K. Dari jawaban ini, beberapa jawaban ini manakah yang menunjukkan bahwa Anda itu ingin lebih belajar, ingin mengembangkan pengetahuan dan keterampilan? Di jawaban A, menegosiasi, ini jelas bukan ya, karena tidak ada pengembangan untuk pengetahuan dan keterampilan. Kemudian dari jawaban B, menunjukkan sikap profesionalitas, lah ini bisa jadi ya, karena untuk sesuai dengan indikator tadi. Kemudian yang C, meminta gaji 2 kali lipat, ini bukan ya, karena Anda tidak mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, tidak ada pengembangan diri, ya. Kemudian yang D, mempertimbangkan kembali, ini bisa jadi kita tampung ya. Jadi jawaban yang tepat adalah B, A, D, dan C. Jadi jawabannya adalah B ya, yaitu menunjukkan sikap profesionalitas untuk bekerja secara optimal, di mana di sini sesuai dengan indikatornya mengembangkan diri, kemampuan untuk belajar sepanjang hidup. Jadi jawabannya adalah B. Itu soal nomor 4 ya. Namun sebelumnya bisa kalian subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel Master Nugi. Semoga Anda mendapatkan banyak-banyak soal dari Master Nugi, bisa belajar bareng di sini dan bisa lulus tes P3K. Oke. Anda bekerja di Dinas Koperasi sebagai Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan, diminta untuk menyelesaikan beberapa data koperasi karena Kepala Dinas Anda menilai bahwa Anda termasuk orang yang mampu bekerja dengan baik dan efektif. Namun di tengah perjalanan, rupanya penyelesaian data koperasi tidak berjalan secara optimal. Maka solusi yang terbaik agar sesuai ekspektasi Kepala Dinas adalah A. Mengembalikan tugas tersebut ke Kepala Dinas untuk dilimpahkan ke kepala bidang lain, dan B. Melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Modifikasi kecil sudah cukup. C. Meminta atasan untuk menambahkan waktu untuk menyelesaikannya, dan D. Merubah solusi yang ada dan membuat penyelesaian yang baru. Jadi ini juga dibutuhkan solusi yang tepat. Bagaimana solusi-solusi tersebut juga sesuai dengan ekspektasi kepala dinas. Anda sebagai kepala bidang perizinan dan kelembagaan, bagaimana nih solusinya? Di sini indikatornya adalah mampu mengelola sebuah perubahan. Di sini kan ada persoalannya, itu menyelesaikan beberapa data koperasi. Namun Anda tidak maksimal di tengah perjalanan Anda tidak optimal untuk menyelesaikannya. Dari jawaban A, ini mengembalikan tugas, ini bukan ya, mengembalikan tugas ke kepala dinas. Nah ini kan kalau dalam bahasa Jawa itu saro ya, memberikan tugas dan untuk dilimpahkan ke kepala bidang lain. Ini Anda menunjukkan bahwa Anda tidak sanggup untuk menyelesaikan sebuah masalah ya, tidak bisa mencari solusi. Dari jawaban B, melakukan modifikasi, nah ini bisa jadi ya, ada inovasi. Kemudian meminta atasan untuk menambah waktu. Ini juga bukan ya, ini malah menunjukkan sikap ketidakprofesionalitas ya, karena kan di sini harus mengelola perubahan. Indikator mana nih dari jawaban-jawaban yang menunjukkan untuk bisa mengelola sebuah perubahan, merubah solusi yang ada dan membuat penyelesaian baru? Ini juga sebenarnya bukan solusi ya, malah bisa merusak keadaan, malah merubah solusi ini dan membuat penyelesaian baru malah bisa merusak data yang ada. Jadi jawaban yang benar, urutan jawaban yang benar adalah B, D, C, dan A, yaitu adalah B ya, melakukan modifikasi. Di sini ada sikap semacam kreativitas maupun inovatif ya,
yang menjadikan sebuah solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian soal terakhir atau soal nomor 5. Dewi adalah guru honorer di sekolah dasar terpencil di Pulau ABC. Ia sudah mengabdi selama 10 tahun. Selama ini ia menerima gaji yang pas-pasan, terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tahun ini mendapat kabar bahwa pemerintah akan mengangkat guru honorer menjadi ASN melalui jalur P3K. Sikap Dewi dengan adanya berita ini adalah A. Bergembira dan bersemangat akan mengikuti program tersebut guna menyejahterakan guru honorer. Kemudian B. Menerima program tersebut namun akan tetap mengikuti tes CPNS. C. Mendorong PGRI untuk menolak P3K dan meminta untuk diangkat menjadi CPNS saja. Dan D. Tetap memilih CPNS karena gajinya lebih besar. Ini juga sama ya, ada pengembangan diri, ada kemampuan untuk belajar, pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Kuncinya adalah pemerintah akan mengangkat guru honorer menjadi ASN. Dari jawaban yang A ya, bergembira dan bersemangat, ya ini bisa jadi ya karena ada usaha ke sana. Kemudian menerima program tersebut akan tetap mengikuti tes CPNS. Ya ini bukan ya sebenarnya ya, bisa ditampung dulu. Kemudian C. Mendorong PGRI untuk menolak. Nah ini malah bukan ya, nanti ada pengembangan diri ya, akan pengetahuan dan keterampilan. D. Tetap memilih CPNS karena gajinya lebih besar. Nah ini juga tidak ada sikap untuk pengembangan diri. Jadi urutan jawabannya adalah A, B, D, dan C. Kenapa jawaban A? Di situ ada usaha untuk mengikuti program tersebut ya. Di situ Anda ikut belajar untuk tes P3K ya. Contohnya di sini kalian belajar di soal-soal Master Nugi. Nah ini juga ada usaha, ada kiat-kiat ya untuk menyambut atau istilahnya untuk giat dalam mengikuti tes tersebut. Jadi ada pengembangan diri untuk belajar, untuk mengembangkan keterampilan. Termasuk Anda menonton channel Master Nugi ini juga Anda ada pengembangan diri ya, ada pengembangan keterampilan, ada keinginan untuk sukses ya, karena kan itu adalah hak kita ya untuk sukses, hak kita untuk menggapai sebuah cita-cita ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Terima kasih sudah menonton channel Master Nugi, semoga bisa bermanfaat, dan apabila ada kekurangan dan kesalahan dari saya mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Anda pun bisa mungkin dari jawaban atau soal kami ada yang kurang pas, Anda bisa komen ya di channel ini. Anda bisa memberikan masukan kepada saya, Anda bisa memberikan saran kepada saya. Toh di sini kan kita juga belajar bareng-bareng untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Saya doakan semoga kalian lolos tes P3K ya. Semoga kalian bisa menjadi orang-orang yang sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.